Waalaikumsalam. Kembali teman-teman di acara Bincang Gizi Kekinian. Kali ini saya bersama Dr. Anta Nurulawati, Magister Sains Spesialis Gizi Klinik. Kali ini kita mau bahas apa sih? Besok kira-kira hari apa? Ayo, udah deket ya, ada suara-suara mbak atau Nah, ya bener, kita sebentar lagi mau Idul Kurban ya, Idul Adha. Nah, kira-kira teman-teman sudah paham betul belum ya mau masak apa, nanti diolah dagingnya seperti apa, penyimpanannya gimana sih supaya awet gitu. Nah, kita akan sebentar lagi berbincang-bincang dengan Dr. Anta. Assalamualaikum Dr. Anta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Mbak Zulfa? Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat. Iya. Dokter, kira-kira sibuk apa nih persiapannya untuk Idul Kurban? Baru mikir nih besok mau dimasak apa ya dagingnya. Paling seneng masak. Oh, kalau saya mah yang gampang-gampang aja ya, paling dibikin soto. Iya, dibikin steak gitu aja. Saya senang daging sate kambing paling seneng. Oh, iya. Nah, ini kira-kira kalau kurban kan ada kambing, kemudian domba, sapi gitu. Kira-kira ada perbedaan nggak ya antara kandungan gizi dari ketiga? Iya. Iya Mbak Zulfa, jadi memang kita kan ini besok ya, besok kita mau Idul Adha. Saat ini kita sedang puasa ya, puasa Arafah. Nah, besok setelah sholat Idul Adha, ini ya sholat Idul Adha, kita akan melakukan penyembelihan. Nah, biasanya memang kan yang dijadikan hewan kurban itu ada sapi, kemudian ada kambing, juga ada domba. Domba itu yang bulunya putih ya Mbak ya. Kalau yang kambing biasanya nanti ada yang coklat, ada yang hitam. Nah, ini memang ternyata masing-masing dari daging tersebut punya kandungan gizi yang berbeda-beda nih Mbak. Betul. Nah, ini mungkin kita akan lihat nanti dua kandungan yang paling utama ya, yaitu dari kandungan lemak dan proteinnya. Karena ini yang biasa kadang-kadang boleh nggak ya makan ini nggak ya aman nggak ya makan daging kambing, aman nggak ya domba, aman nggak ya sapi gitu. Nah, ternyata Mbak Zulfa, dari tiga daging itu tadi, kalau dari nilai proteinnya itu hampir sama ya, baik daging sapi, daging domba ataupun daging kambing. Jadi per 100 gram dari masing-masing daging sapi, daging kambing ataupun daging domba itu nilai untuk protein, kandungan proteinnya itu sekitar 25 sampai 27 gram. Jadi hampir sama ya antara ketiga daging. Nah, ternyata lemak dari ketiga daging tersebut itu berbeda. Nah, kita akan coba lihat yang paling sering biasanya kan sapi ya yang dijadiin untuk kurban. Ternyata per 100 gram daging sapi itu lemaknya adalah sekitar 15 gram. Kemudian Mbak Zulfa, nah untuk daging yang domba yang jadi yang bulunya putih ya, bulunya putih itu ternyata lemaknya itu sekitar 21 gram. Betul, iya. Dan untuk yang kambing, nah ini yang surprise ya, mungkin kita bisa lihat. Ternyata per 100 gram dari daging kambing itu lemaknya hanya 3 gram. Wah, jauh sekali. Iya. Betul, iya. Jadi ternyata memang lemak yang ada pada daging kambing itu yang lebih rendah dibandingkan dari daging kurban yang biasanya memang disembelih. Kayaknya orang-orang tuh paling takut sama daging kambing loh. Iya, nah ini nanti memang kenapa gitu ya, akhirnya kenapa kok daging kambing itu seringkali ini Mbak Zulfa dihindari, katanya bikin darah tinggi dan sebagainya. Kira-kira saya jelaskan sekarang atau nanti nih Mbak Zulfa? Oke, untuk penasaran nih dok. Penasaran ya? Iya. Kenapa ya itunya ya? Iya. Jadi gini Mbak Zulfa, ternyata yang menyebabkan kenapa daging kambing itu
dalam tanda kutip ya menjadi perhatian kenapa bisa menyebabkan tensi lebih tinggi dan disinyalir katanya lemaknya juga lebih tinggi, itu ternyata karena proses pemasakannya atau pemilihan cara memasaknya Mbak Zulfa. Bukan dari dagingnya sendiri. Iya betul. Ini sering di kambing hitam. Padahal kambing nggak hanya hitam ya, ada kambing coklat ya. Iya, jadi misalnya nih tadi kan Mbak Zulfa katanya suka sate kambing nih. Nih sate ya misalnya, daging kambingnya kan biasanya nanti langsung ditusuk-tusuk ya, dimasukin ditusukan, kemudian bikin bumbu ya Mbak Zulfa ya. Bumbunya apa nih Mbak Zulfa? Biasanya ada kecap ya, ada kecap, kemudian ada garam, tambahin apa, bawang putih, ketumbar ya, itu ya. Bumbu-bumbunya itu kan direndam tuh. Nah, direndam tadi sudah ada garam, sudah ada kecap ya. Di garam dan di kecap itu ada natrium. Natrium dan kecap ya. Iya betul, kan dibumbuin di istilahnya di apa Mbak, direndam dulu ya, di marinate ya supaya meresap, kan dimarinasi dulu nih. Habis itu dibakar. Ya dibakar ya setengah matang, dibalik gitu kan, terus masukin lagi kan biasanya ke bumbunya. Iya, artinya apa Mbak Zulfa? Garamnya nambah lagi, natriumnya nambah lagi, gitu. Terus bakar lagi nih ya, masukkan lagi ke bumbunya. Kayaknya biasanya sekitar 2-3 kali ya, paling enggak. Dimasukkan setelah dibakar, dimasukkan ke bumbunya. Artinya apa? Jadi daging kambing tadi yang sudah di sate ya, dibakar ya jadi sate, itu kandungan natriumnya sangat tinggi. Nah, inilah yang menyebabkan bisa terjadinya kenaikan tekanan darah ketika seseorang mengkonsumsi daging kambing yang dimasak dengan cara tersebut. Iya, padahal orang-orang yang sudah, apalagi yang sudah memang ada bakat darah tinggi ya, itu kan harus menghindari konsumsi natrium yang berlebihan. Nah, sate nggak cukup 1 tusuk. Iya betul, rasanya kurang ya kalau cuma 1 tusuk ya. Berapa coba natrium yang terkandung? Betul sekali. Jadi kan tadi dibolak-balik. Nah itu Mbak Zulfa, jadi tergantung dari cara pemasakan. Itu baru yang tadi dibikin sate. Belum nanti kalau yang dibuat gulai ya. Nah hati-hati, kalau gulai itu adalah kandungan lemaknya yang tinggi, lemak jenuhnya. Mengapa? Gulai itu kan pakai santan ya Mbak. Nah biasanya pemasakannya lama, betul. Nah itu nanti akan terjadi lemak jenuh. Biasanya sih memang itu nanti akan lebih nikmat. Apalagi kalau hari berikutnya dianggap. Iya betul. Iya, jadi hati-hati, lemaknya sangat tinggi. Itulah jadi walaupun daging kambing itu lemaknya tadi paling rendah, tetapi cara pemasakan itu yang nanti akan menyebabkan terjadinya berbagai macam perubahan yang justru itu nanti tidak tidak memberikan manfaat dari sisi kesehatan. Itu Mbak Zulfa. Bukan salah daging. Betul. Iya. Dari dagingnya sendiri nih, setelah kita dapat dari kita masuk pemotongan. Iya. Itu kadang kan ada yang dibagi masih nanti sore. Pagi itu sudah dapat. Iya. Kira-kira kita bisa membedakan daging yang baik dengan yang sudah kurang baik nggak sih Dok? Ya, jadi memang Mbak Zulfa, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, kalau tidak salah dari Majelis Ulama, dari MUI dan juga dari Departemen Pertanian ya, itu sudah mengeluarkan panduan bagaimana untuk melakukan pemotongan hewan kurban di masa pandemi ini. Ya, jadi salah satunya ya, yang paling penting itu adalah memperhatikan higien sanitasi. Ya, jadi yang memotong itu harus bersih tangannya, ya harus menggunakan masker supaya daging yang dipotong itu tidak terkontaminasi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya juga lingkungannya, sanitasinya. Jadi lingkungan tempat menyembelih itu harus bersih.
harus dipastikan kebersihannya supaya apa? Dagingnya itu juga tidak mudah terkontaminasi oleh mungkin bakteri-bakteri yang ada di sekitarnya, debu dan sebagainya. Ya, jadi daging yang dipotong itu menjadi daging yang betul-betul bersih dan bagus ya, tidak mudah terkontaminasi ya. Dan kemudian yang ketiga, ini secara garis besar yang paling penting juga adalah ada jarak antara yang memotong dan juga nanti yang yang menyembelih ya, yang menyembelih dan juga yang memotong daging menjadi bagian yang lebih kecil-kecil. Ya, itu panduan secara garis besar ya untuk pemotongan. Jadi harus dipastikan kebersihannya. Nah, kemudian kalau kita misalnya nih ya dapat hantaran nih ya, dapat hantaran daging kambing atau daging sapi atau daging domba, gimana nih? Dagingnya masih bagus nggak ya? Karena kadang-kadang betul tadi Mbak Zulfa sampaikan dipotongnya pagi, kadang-kadang sampai rumah baru sore ya Mbak. Nah, kita cek dulu ya. Jadi daging yang datang ke kita itu satu, dicium dulu baunya. Nah, baunya seperti apa? Apakah memang bau masih segar ya, darah yang segar? Ya, darah yang segar itu kan beda ya baunya. Kemudian apakah ada bau yang sudah mulai sedikit busuk ya? Atau ada bau sedikit tengik. Nah, itu hati-hati. Kalau sudah ada bau-bau tersebut, sebaiknya memang ya kita tidak mengkonsumsinya gitu ya. Atau justru malah Mbak, karena biar awet, kadang-kadang itu dikasih obat. Ya, formalin ya. Bisa itu ya. Jadi supaya lebih awet. Nah, cirinya kalau yang seperti ini adalah dia tidak lalat itu nggak mau mendekat ya. Justru yang kalau ada lalat mendekat itu daging. Iya, daging yang masih bagus karena kan darahnya itu masih segar ya. Betul ya. Betul ya. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua yang bisa kita lihat kalau kita pas menerima daging itu warnanya. Nah, ya kalau warnanya masih merah segar artinya dagingnya masih bagus. Tapi kalau sudah mulai agak pucat atau mulai ada biru, bahkan mungkin ada yang mulai hitam, sebaiknya tidak dikonsumsi. Ya. Dari bau, dari warna. Iya, dan satu lagi Mbak, kalau sudah tidak kenyal, artinya sudah lembek, terus mulai ada kayak lendir, nah hati-hati juga, itu dagingnya sudah tidak dalam kondisi yang baik. Jadi kalau nerima kita harus cek dulu. Iya, betul. Disimpan. Iya, betul Mbak Zulfa, ya. Nah, untuk penyimpanannya, ini kan menerima. Ya. Disimpan. Adakah cara penyimpanan yang bisa lancar ya supaya dagingnya lebih awet? Ya. Zat gizinya tidak berkurang. Betul, ya, betul Mbak Zulfa. Jadi biasanya kita memang berlimpah ya pada saat Hari Raya Idul Adha itu macam-macam daging ada ya, yang biasanya mungkin hanya ayam ya yang di freezer itu. Sekarang mulai ada daging sapi, bahkan mungkin sampai lebih dari 1 kilo bahkan kadang-kadang ya. Ada yang 2-3 kilo, bahkan ada yang sampai 5 kilo ya. Bahkan mungkin tidak hanya daging, ada tulangnya juga. Paling makan tempat ya. Iya betul ya. Jadi memang itu harus kita perhatikan untuk cara penyimpanannya supaya daging itu ketika akan dikonsumsi tetap dalam kondisi yang baik ya. Mengapa Mbak Zulfa kita harus betul-betul memperhatikan kondisi daging itu baik? Kenapa? Karena daging yang sudah terkontaminasi bakteri ya, maka itu justru nanti akan menyebabkan gangguan terutama di pencernaan. Ya, harus hati-hati ya. Jadi harus hati-hati ketika ada daging yang sudah kondisinya tidak baik. Apalagi tadi ya yang pakai obat ya, yang ada pengawetnya Mbak Zulfa. Iya, itu harus betul-betul berhati-hati. Nah, gimana nih caranya? Tadi setelah dipotong ya, disembelih kemudian dipotong. Nah, kemudian kan kita tahu bahwa tadi higien sanitasi sudah terpenuhi ya Mbak Zulfa. Artinya apa? Dagingnya kan kondisinya bagus, bersih. Nah, kalau kita menerima daging kondisi yang bersih seperti ini ya, ini bisa langsung kita simpan. Ya, jadi tidak usah dicuci dulu karena ada beberapa yang penelitian menyampaikan bahwa ketika sudah dicuci itu kan ada kandungan air. Hati-hati ketika sudah ada kondisi kandungan airnya ini ya, ini nanti bisa terjadi
bakteri itu mudah untuk tumbuh. Ya, jadi kalau airnya ya, betul. Iya, betul sekali Mbak Zulfa. Jadi tadi daging yang sudah dipotong atau disembelih dengan memenuhi kaidah yang tadi disampaikan baik dari MUI atau dari Departemen Pertanian. Nah, itu nanti bisa langsung sampai rumah ya. Misalnya nanti tadi kita nerima kondisinya baik. Misalnya utuh nih ya, utuh besar 2 kilo. Itu sebaiknya dipotong. Dipotong kecil-kecil. Ya, dipotong kecil-kecil, kemudian potongan-potongan itu dimasukkan di wadah yang tertutup rapat. Iya, sebaiknya sih jangan plastik ya, karena kan ada kontaminasi juga ya dengan bahan plastiknya. Jadi wadah yang memang food grade, ya, betul food grade, tertutup rapi, rapat. Nah itu nanti baru disusun, ya, bisa disimpan di freezer. Nah, disimpan di freezer. Nah, kemudian bisa juga sebenarnya Mbak Zulfa sebelum disimpan di freezer atau di tadi wadah yang rapat itu direndam pakai bumbu dulu. Ya, betul. Iya, bisa pakai kunyit. Kunyit kan salah satu pengawet juga. Ya, bisa ditambahin garam sedikit. Ya, itu kan juga untuk pengawet juga. Nah, itu nanti bisa kemudian baru dimasukkan ke freezer. Nah, dipotong sesuai mungkin kebutuhan memasak apa gitu. Iya, betul. Nah, supaya nanti mengeluarkannya juga mudah. Betul sekali Mbak Zulfa. Iya, idealnya sih Mbak Zulfa paling tidak 3-4 jam setelah disembelih itu memang ya sudah tersimpan, artinya ya sudah terdistribusikan dan mau dimasak langsung atau disimpan. Iya, idealnya. Iya, idealnya. Iya, supaya tadi bakterinya tidak berkesempatan untuk tumbuh. Iya. Itu tadi cara menyimpannya. Nah, kemudian untuk mengolahnya nih, kan biasanya daging itu untuk anak-anak keras, alot gitu ya, supaya empuk itu kira-kira bisa ditambah apa sih? Iya. Iya, yang banyak sekali ini sebenarnya tipsnya ya. Ada yang menggunakan nanas gitu ya. Kemudian ada yang menggunakan daun pepaya gitu ya untuk sebelum direbus ya. Itu bisa dicampur ya. Jadi nanas sudah dipotong, kemudian campurkan di daging ya. Kemudian habis itu dicuci, kemudian baru dimasak langsung ya. Itu bisa digunakan untuk supaya lebih empuk ya, untuk daging, kualitas dagingnya. Kemudian bisa juga sih Mbak Zulfa dengan cara ini banyak sekali sih dengan metode ini 5-37 ya. Ya, jadi ini kebetulan memang saya pernah mencobanya ya. Jadi ternyata memang betul ya, lumayan sih lebih empuk memang dagingnya. Jadi memanaskan dulu air ya, mendidih, kemudian dagingnya dimasukkan. Ya, daging dimasukkan, itu dimasak kurang lebih 5 menit. Setelah itu dimatikan, kemudian panci ditutup, ya, ditutup rapat, didiamkan selama 30 menit. Setelah itu dipanaskan lagi selama 7 menit. Ya, dengan kondisi masih ditutup pancinya ya. Insya Allah itu lumayan. 5-37. Iya, itu ya itu bisa. Jadi kalau misalnya nggak punya nanas tadi ya, atau nyari daun pepaya juga mungkin tidak mudah, susah ya, itu bisa digunakan juga itu. Terus sudah empuk nih mau diolah, cara mengolahnya bagaimana supaya kandungan gizinya itu tidak hilang dong? Iya. Maksudnya kan kita enak sih enak, tapi apa iya kandungan gizinya masih bagus? Iya, betul. Ya, jadi Mbak Zulfa tadi kan kalau misalnya ya mau bikin empuk dulu ya, tadi daging ya, misalnya sudah direbus duluan ya sebelum dikasih bumbu ya, sebaiknya nanti kalau memang tinggal kasih bumbu ya, bumbunya dulu diolah. Ya, dagingnya tinggal dimasukkan sebentar. Artinya apa? Tidak perlu dimasak lagi lebih lama. Ya, karena nanti semakin pemasakannya itu semakin lama ya, zat gizinya juga pasti akan berkurang ya. Terus ada nggak sih batasan untuk konsumsi dagingnya? Soalnya pasti kan setiap hari sepanjang hari nanti akan makan daging. Iya.
Sebenarnya ada batasan normalnya, idealnya berapa gitu supaya tetap sehat, nggak berlebihan gitu. Iya, jadi Mbak Zulfa, memang gitu, walaupun Idul Adha itu kita berlebihan dagingnya, baik itu daging kambing, daging sapi ataupun daging domba, tetapi tetap ya kaidah kulu washrobu wala tusrifu itu tetap. Jadi makan dan minumlah tapi tidak boleh berlebihan. Itu harus tetap digunakan. Artinya apa? Ketika kita makan daging itu ya dagingnya itu bukan untuk cemilan. Ya, jadi dagingnya ya tadi yang sudah dimasak itu memang dipakai untuk lauk. Ya, yang kita konsumsi paling itu ya 3 kali pada makan pagi, makan siang, makan malam. Iya, betul. Jadi bukan camilan terus wah karena banyak berlimpah gitu ya. Terus camilannya ganti daging sapi. Jangan, itu nanti pasti konsumsinya akan berlebihan dan itu tidak baik ya. Apabila berlebihan nanti ya menimbulkan banyak ini juga, mungkin sakit perut atau mungkin ini berat badannya naik. Iya betul, yang jelas tadi kan asupan lemak dan proteinnya jadi berlebih. Iya, terus kemudian jumlahnya kan Mbak, kalau jumlahnya berlebihan ya tidak 3 kali sehari ya, biasanya sih kalau untuk daging sapi itu ya sekali porsi bisa sekitar 50 gram sampai 75 gram itu maksimal ya untuk makan harian lah rata-rata, tapi tetap tergantung nanti kebutuhan ya, itu berdasarkan perhitungan, tapi bisa mungkin bisa diambil rata-rata ya 50 sampai 75 gram setiap kali makan ya. Iya, betul. Kalau bisa tidak berlebihan gitu, untuk supaya tetap sehat. Terus atau fakta nih kalau nanas itu tidak boleh untuk ibu hamil seperti itu. Nah, kalau misalnya ibu hamil ingin menumbuhkan daging, apa boleh? Iya. Jadi memang belum ada penelitian pasti ya kenapa itu nanas bisa membuat ini ya, maksudnya berbahaya ya untuk ibu hamil ya. Yang jelas kalau kita makannya tidak berlebihan ya insya Allah tidak apa-apa gitu ya. Paling makan hanya seiris ya, seiris 2 iris. Dan sebenarnya memang untuk mengempukkan itu juga nggak perlu nanas yang banyak kok Mbak. Iya, jadi cukup nanas kalau kita di tukang rujak itu ya ada kan irisan nanas ya, mungkin 1 iris nanasnya itu sudah cukup untuk mengempukkan daging. Iya, yang kita konsumsi itu sekali masak itu sudah cukup. Iya, betul. Ya, atau tadi ya metode tadi Mbak yang iya. Iya. Kenapa Mbak? Karena sebenarnya untuk ibu hamil ya, daging sapi ini sangat besar loh manfaatnya, karena zat besinya di daging sapi itu paling tinggi ya di antara yang daging domba sama daging kambing tadi. Ya, jadi untuk ibu hamil ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya anemia selama kehamilan. Jadi kalau dari ketiga daging nih domba dan sapi, yang paling rendah lemak adalah daging kambing. Betul ya. Tinggi zat besinya adalah daging sapi. Ya. Sudah paham gitu ya. Terus berarti tadi salah ya kalau misalnya daging kambing itu penyebab hipertensi gitu kan ya, bisa ditangkap karena dagingnya tidak hipertensi atau natriumnya tidak tinggi, tapi cara mengolahnya. Kemudian ini kan untuk orang sehat, tadi kita ngomongin sebagai orang sehat. Ketika ada pasien atau keluarga kita yang ada kondisi khusus, misalnya ada gangguan ginjal, kemudian atau terjadi hipertensi, ada boleh nggak makan daging sapi atau kambing ini? Cara supaya tidak membuat komplikasi penyakitnya. Iya. Jadi kalau untuk yang cara memasak tadi sudah jelas ya Mbak. Sebaiknya kalau misalnya memang mau konsumsi daging kambing ya udah dimasak sop aja biasa gitu ya. Insya Allah itu kandungan natriumnya juga tidak terlalu tinggi, kandungan lemaknya juga tidak terlalu tinggi ya. Kemudian
Nah, kita harus perhatikan kalau untuk yang beberapa kondisi misalnya yang sudah gagal ginjal nih ya Mbak. Ya, jadi untuk yang daging merah ya termasuk di sini adalah daging sapi, daging domba sama daging kambing itu memang harus dibatasi. Mengapa? Karena selain ya proteinnya ya cukup tinggi, kemudian yang berikutnya juga yang harus kita perhatikan adalah kandungan dari fosfornya ya, fosfatnya ya itu tidak karena orang-orang yang sakit ginjal itu kan tidak boleh melebihi 1000 mg. Jadi artinya memang untuk daging merah ini pada penderita-penderita yang gagal ginjal itu dibatasi untuk konsumsinya ya. Iya. Iya, betul. Ya, 50 gram itu sudah cukup. Iya. Iya. Kalau pengen. Kemudian kalau yang hipertensi jelas boleh sebenarnya tetap mengkonsumsi daging-daging tadi, tapi cara memasaknya itu yang diperbaiki. Jangan terlalu banyak santannya atau menggunakan minyak yang berlebihan atau menggunakan garam yang berlebihan. Iya. Baik. Wah, sudah dikupas ini dari penyembelihan sampai pengolahannya nih Dok, alhamdulillah. Kalau teman-teman sobat Romani sudah pada paham ya, besok akan lebih tenang untuk menikmati hari raya Idul Adha karena sudah tahu tips-tipsnya tadi. Gitu. Terima kasih banyak dokter atas informasinya. Selamat berhari raya besok. Mungkin ada yang terakhir yang ingin disampaikan ke penonton? Iya. Ini Mbak Zulfa, satu yang ingin saya sampaikan tadi selain memilih cara memasak, yang kedua ketika mengkonsumsi daging tetap sertakan sayur dan buah. Iya. Iya, kadang kita lupa ya. Iya. Sertakan sayur dan buah. Betul. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Dr. Anta. Sama-sama Mbak Zulfa. Ya, selamat berhari raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.